Hadis ada 3 hukumnya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. 2 yang boleh dijadikan hujjah, hadis sahih dan hadis hasan. 1 boleh dijadikan untuk fadail a'mal saja, yaitu hadis dhaif. 1 yang tak boleh haram hukumnya, haram melakukannya, dan yang disebut dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini hadis palsu. Banyak hadis maudhu', kadang-kadang penceramah ustaz-ustaz kita terjebak di hadis maudhu' ini. Hadis maudhu' ini hadis palsu. Nabi tak pernah mengucapkannya, dan ternyata orang Yahudi Madinah dahulu mengucapkan. Terdengar oleh orang-orang muslimin Madinah, ditulislah oleh sebagian daripada ahlul hadis, dan menjadilah hadis itu hadis maudhu'. Makanya Imam Ibnu Jauzi menyusun satu buah kitab khusus tentang hadis maudhu'. Namanya judulnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at di dalamnya terkumpul semuanya hadis-hadis maudhu'. Tak itu saja, Imam Suyuti pun menulis kitab namanya Lalailul Masnu'at fi Ahadisil Mawdu'at, 3 jilid. Setelah itu ditambah pula 4 jilid oleh Al-Imam Al-Iraqi, diberi nama dengan Tasnifus Syari'atil Masnu'at fi Lalailil Masnu'at. Mana contoh hadis maudhu' itu Ustaz? Contoh hadis maudhu' itu hadis yang biasa dibaca oleh orang ketika masuk puasa. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang bergembira masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Hadis tidak, itu bukan hadis, tapi itu perkataan hukama. Jadi bolehkah kita membacanya? Silahkan saja, tapi jangan sandarkan itu hadis Rasulullah. Ketika kita mengatakan itu hadis Nabi, maka di sana kita berdusta di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana contoh lagi banyak, lebih 500 hadis maudhu'. Contohnya hadis tentang kata Nabi SAW, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan bazinjan? Bazinjan bahasa Arab, bahasa kitanya artinya terung. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Impoten dia terung. Itu katanya kata Rasulullah. Dicek, itu bukan hadis Nabi. Tidak ada itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu daripada Nabi, mah banyak orang-orang mengalir orang untuk itu ada. Buktinya saja orang-orang dulu makanannya terus, ujubi anak seboleh orang, 2 boleh orang. Kini orang karena tidak tahu orang tapi anak 2, 3 orang. Jadi itu hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu asbabnya Yahudi dulu punya kerja. Yahudi berjual sayur, tapi dia tidak ada menjual terung. Muslim di Madinah ada menjual terung. Jadi banyaklah orang-orang berbelanja ke Muslim ini, sehingga Yahudi tadi merasa cemburu. Jadi kata Yahudi, kok kalian boleh terung lagi? Kenapa kalian makan terung lagi? Kan Nabi kalian bersabda, kata Nabi kalian, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan terung, maka lemahlah syahwatnya. Itulah yang disebut-sebut oleh orang sebagai hadis Rasulullah. Padahal itu adalah hadis maudhu'. Banyak hadis maudhu'. Man awwal ismuhu Muhammadun fa'akrimu fala yadribuh. Siapa yang awal namanya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Jadi kalau awal siapa yang namanya Muhammad, nakal nak jadi pukul pula. Menurut hadis tadi, hadis itu hadis maudhu'. Kalau anak itu nakal, ya mesti harus kita beri belajar. Kalau anak itu ya seperti mencuri, ya tentu kita pukul walaupun namanya Muhammad. Ini hadis maudhu'. Hadis yang akan kita baca ini adalah hadisnya sahih. Sahih tingkat tertinggi itu muttafaqun alaih. Jadi sahih itu pun 3 nih. Ada paling atas muttafaqun alaih. Yang kedua sahih hadithima. Yang ketiga syaikh
Macam mana nak nampilnya? Kalau tengok kali boleh pantat nanti orang. Akhlak bahaya ini. Bahaya bisa kerajaan. Dalam riwayat hadis, Abi Sa'id Al-Khudri ini datang ketika itu hidup susah di Madinah, makan payah. Datanglah Abi Sa'id Al-Khudri ke rumah orang kaya minta makan. Yang tinggi faam, minta beri aku makan, beri aku makan. Rumah orang kaya yang dia minta makan, dia tak mau memberinya. Kata orang kaya ini, aku ada gandum, tapi aku tak bisa memberikan kepada engkau karena ini stok untuk kami keluarga. Kalau kami berikan kepada engkau, bagaimana makan nanti keluarga kami? Tak mau dia memberikan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berjalan. Dalam beberapa riwayat sudah agak jauh meninggalkan rumah orang kaya ini. Orang kaya ini punya anak gadis. Anak gadisnya ketika itu langsung pula digigit oleh kalajengking. Anak gadis orang kaya ini digigit oleh kalajengking. Panik karena memang Pak di Madinah. Sampai hari ini pun di Arab kalau ada kalajengking di rumah itu bahaya sekali. Panik karena bisa mematikan. Bahaya misalnya itu bisa mematikan kalau kalajengking di Arab itu. Sehingga minta tolong anak kami, tolong siapa yang bisa menolong, keluar seluruh tetangga, keluar orang di rumah, keluar mencari siapa yang bisa minta tolong. Datang satu orang lagi kepada orang kaya bilang, yang bisa mengobati orang yang digigit kalajengking satu saja tinggal lagi di Madinah. Dia adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Coba cari dia, dicari Abi Sa'id. Rupanya Abi Sa'id sudah jauh meninggalkan rumah. Kata orang tadi kepada Abi Sa'id, ya Abi Sa'id, ada tetangga saya yang sedang digigit kalajengking. Mohon engkau membantu kami untuk menyehatkan, untuk menghilangkan bisa kalajengking tadi. Baliklah Abi Sa'id Al-Khudri ke belakang. Abi Sa'id Al-Khudri balik ke belakang. Rupanya rumah itu adalah rumah yang menolak Abi Sa'id Al-Khudri tadi minta makan. Rumah ini kata Abi Sa'id, ya baik, tetap Abi Sa'id masuk ke rumah itu, diobati seperti cara pengobatan Rasulullah dengan air, kemudian dibaca ayat dengan air tadi diminumkan kepada si pasien tadi, kemudian dioleskan bagian yang tergigit bisa kalajengking tadi, sehat dan sembuh. Abi Sa'id Al-Khudri pun pergi lagi. Orang yang sudah diobati tadi pun lupa mengucapkan terima kasih kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Itulah akhlak daripada akhlak sahabat Nabi. Tidak ada dendam sedikit pun di dalam hatinya. Ya, tak ada dendam sedikit pun dalam hati. Kalau kita macam mana kira-kira? Siapa minta sorokan kalau orang itu tulangnya wak sakit nanti bawa ke situ balik minta obat. Macam mana kira-kira kita? Apa yang kita sampai rumah orang tu? Tak mati ayu lah. Terus mati ayu lah. Mati lah. Tuyon cak lah nak boleh. Itu kalau awak tu. Tapi kalau sahabat Nabi tak iya, tetap Abi Sa'id Al-Khudri dan nak membantunya. Begitulah mulianya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Malik bin Sinan atau Abi Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi ini lebih banyak nama samarannya dibandingkan nama aslinya. Siapa? Abi Hurairah itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ad-Dawsi. Kemudian Abi Zar Al-Ghifari itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Abi Sa'id Al-Khudri bukan juga nama aslinya. Nama aslinya adalah Malik bin Sinan. Sinan boleh memberi nama anak dengan nama Sinan atau Sinun boleh. Yang tak boleh itu Asnan, itu tak boleh. Asnan tak boleh memberi nama Asnan. Lain makna Asnan. Apa Asnan? Asnan maknanya gigi. Maka tak boleh diberi nama dengan Asnan. Maka salah satu dalam fikih mazhab Syafi'i, wa yubtilul wudu dalam mazhab Syafi'i, batal wudu seorang istri apabila dia bersentuhan dengan suaminya mubasyaratan tanpa alas tangan berjumpa macam ni. Suami istri batal dalam mazhab Syafi'i sebagaimana hadis riwayat Ummu Salamah. Batal. Illa talata, kecuali yang bersentuhan itu tiga. Pertama syi'rul rambut tak batal. Yang kedua zafrul kuku tak batal. Yang ketiga ni asnan tu gigi. Jadi kalau gigi awak dia gigi bini bersobok, insya-Allah tak batal wudu. Apa cara Ustaz itu lah cara pula. Bisa jangan gigi bini awak tak panjang kau kata. Awak habis main subuh mati lampu.
Sinan boleh, Malik ibn Sinan Al-Sinnun boleh kita memberi namanya Asnan. Hadis itu dalam riwayat-riwayat hadis batal wudu, laki-laki suami istri, Anas Ummu Salamah. Kalau yang tak membatalkan wudu itu Sayyidah Aisyah. Itu dipakai mazhabnya Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi suami istri tak batal wudunya berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah. Karena ketika Nabi sholat, Sayyidah Aisyah tersinggung kaki Rasulullah karena tidur Sayyidah Aisyah ketika itu tersinggung kaki Nabi, kemudian Nabi tetap melanjutkan sholat. Tapi hadis yang menjelaskan batal wudu suami istri itu hadis riwayat daripada Ummu Salamah, juga istri Rasulullah SAW. Jadi mazhab itu ada dalil, ada hadisnya. Jangan kita sebut tak ada pakai hadis mazhab. Ini ada orang yang hari ini ada mazhab keterangan saja, ada mazhab Rasulullah katanya. Macam mana dengan mazhab Rasulullah kalau kita tidak membaca hadis-hadis Nabi? Imam Bukhari buat mazhab, Imam Malik pakai mazhab. Itulah ulama pertama kali yang menulis kitab hadis di dunia. Imam Malik bin Anas nama kitabnya kitab Muwatta, pendiri mazhab Maliki. Jadi kita tidak pula kita senang menengok orang-orang langsung aja ke mazhab Nabi. Emang itu pasal hukumnya Nabi kamu? Susah kita menjelaskan orang-orang yang anti dengan mazhab. Belum lagi hadis kaki akhirat, hadis yang bertentangan lagi. Satu hadis mengatakan Nabi pernah berbekam di siang Ramadan. Satu hadis lagi Nabi melarang berbekam dalam Ramadan. Bagaimana cara menjumpakan hadis ini kalau tak pakai fikih? Kalau tidak pakai mazhab? Bahaya. Jadi banyak hadis-hadis tadi yang akhirat kadang berbeda dan kadang pun juga sama. Baik, hadis masuk kita ke hadis. Jadi hukum hadis sahih. Jadi mengkaji hadisnya mesti tiga. Jadi hukum hadis, periwayat hadis, kemudian baru masuk kepada matan hadis. Hadis sahih, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, bunyi hadis. Apa bunyi hadis? Khamsun man 'amilahunna fi yaumin katabahu Allah min ahli jannah. Ada 5 apabila seseorang mengamalkan yang 5 ini, maka dia ditulis sebagai penghuni surga. Siapa yang menjaminnya masuk surga? Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang menjamin seseorang masuk surga, berarti pasti tidak ada ragu lagi. 5 nih. Apabila seseorang melakukan yang 5 ini, katabahu Allah min ahli jannah, dia ditulis sebagai penghuni surga. Jadi kita di dunia baru, tapi nama kita sudah tercantum di surga. Dalam beberapa riwayat disebutkan penghuni surga itulah ada namanya di pintu surga. Penghuni neraka pun sudah ada namanya di pintu neraka. Cuma kita tak tahu sekarang ini. Nama kita entah di surga, entah di neraka. Sekarang tak tahu kita. Maka itulah kita bermunajat kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ditulis nama kita di dalam pintu surga ini. Jadi ada 5 amalan. Apabila kita mengamalkan yang 5 ini, katabahu Allahu min ahli jannah, kita ditulis sebagai penduduk surga. Mana dia yang 5? Pertama, man shoma yaumal jum'atin. Siapa yang berpuasa di hari Jumat. Ini hadisnya sahih. Apa maksud hadis? Maksud hadis, orang yang berpuasa di hari Jumat adalah orang yang berpuasa 1 hari di hari sebelum Jumat atau 1 hari setelah Jumat. Intinya puasa di hari Jumat saja itu tidak dibolehkan. Makanya yaumaini 2 hari. Puasa Kamis, puasa Jumat esok boleh. Atau puasa kita hari Jumat, puasa kita Sabtu boleh. Tapi yang lebih mudah yang kata syarah ulama, maksud dari puasa Jumat adalah orang yang melakukan puasa dengan puasa yaumil bayd. Mana dia? 13, 14, 15. Hari Kamis, Jumat, Sabtu dapatnya. Tapi kalau dikhususkan saja puasa di hari Jumat, ulama berpendapat hukumnya haram. Tak boleh mengkhususkan berpuasa di hari Jumat. Jadi bagaimana kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan terjadi hari Jumat pada bulan Ramadan, apakah dia dapat pahala ini? Kata syarah, ya, dia dapat. Jadi kita kemarin dapat baru 1. Kedua, wara'a ilal jum'atin, orang yang memiliki waktu lama
surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu nih. Ini maka jarang-jarang kita mendapatkan seperti ini. Payah kita kadang Jumat itu sama sibuknya seperti hari Senin kadang. Sama sibuknya di hari Selasa. Apa ada beda? Padahal kalau kita punya waktu luang di hari Jumat, maka Allah bermudah dan Allah tuliskan nama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami dari dulu berkeinginan macam itu Ustaz, tapi rupanya setelah pensiun pun aja bisa rupanya baru. Apa tu mengasuh cucu. Jadi ketika bekerja dulu berharap ketika pensiun bisa mengamalkan hadis tu. Rupanya pensiun mengasuh cucu pula apa kali. Jadi mulai start pagi anak bekerja awal cucu. Begitu sampai pulang menantu pulang anak bekerja barulah siap tugas awal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa'ada maridan, dan menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau menjenguk orang yang sakit lah dijamin surga untuk itu. Hadis itu sahih. Jenguk orang sakit di dalam fikih, sunnahnya menjenguk orang yang sakit itu apabila sakitnya sudah lebih daripada 3 hari. Itu sunnahnya dalam hadis Nabi, dalam Dalilul Falihin Syahid dan Syarah hadis. Kalau sudah lebih 3 hari, maksudnya kalau sudah 3 hari, baru sunnah kita melihatnya. Tapi kalau belum 3 hari, tidak disunnahkan kita melihatnya. Dalam arti kata, boleh melihatnya, tapi tidak dianjurkan. Itu dalam hadis Rasulullah. Jadi bagusnya kita melihatnya kalau sakitnya itu sudah 3 hari. Maka umpamanya kita dengar jemaah, si bulan itu sakit, ya kan? Iya. Lah berapa hari? Baru sehari, baru saja mau dulu. Jangan kalau tidak disunahkan, kalau nak tengok pun tak apa. Cuma tidak seafdal seperti hadis Rasulullah. Sehari, 2 hari. Nah, siapa bersakit hijau? Berapa hari? 2 hari. 2 hari baru. Di hari yang ketiga disunahkan kita untuk pergi menjenguknya lagi. Nah, siapa berumah sakit? Ada berapa hari? Ada 3 hari. Nah, iyalah, apa? Jadi tunggu mati juga bisa baru jenguknya. Ada jerawat. Ialah mati so jenguk ada. Ialah mati so atau orang tua itu mau mandi masjid saja baru tengok di rumah mereka gitu. Itulah itu kawan. Jadi maridan, menjenguk orang yang sakit itu bagian daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat hadis Imam Ilal merawikan di dalam Dalilul Falihin dan begitu juga dalam syarah yang lain ada 3 penyakit yang kita tidak dianjurkan melihatnya. Tidak disunnahkan oleh Rasulullah kita melihat 3 penyakit. Pertama adalah penyakit daripada penyakit paras. Paras ini kalau orang kita mengatakan lebih kepada penyakit kulit lah. Penyakit kulit yang bisa memindah. Yang ketiga juga penyakit kulit seperti gatal-gatal. Ini juga tidak dianjurkan kita. Yang ketiga adalah maridul ayun, sakit mata. Paras, kemudian sakit kudis ini yang bisa memindahnya apa seperti bukan campak ya, cacar. Kemudian yang ketiga sakit mata. Jadi 3 ini tak disunahkan kita. Maka sebelum kita menjenguk itu tengok dulu apa sakitnya, apa dulu tanya dulu sakitnya apa, sakit mata, apa dulu jenguk. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini bisa memindah. Kalau ada corona kita baca lagi corona. Kalau corona itu boleh tidak boleh ada orang berani menjenguk corona. Siapa dirawat di rumah sakit pun COVID, ada tak orang berani menjenguk? Tak ada. Tak apa dengan COVID corona ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan Allah bebaskan kita dari bala. Jadi menjenguk orang yang sakit itu sunnah. Ada adab-adab yang disampaikan oleh ulama ketika kita menjenguk orang yang sakit. Di antaranya menasihatinya, yang kedua mendoakannya, yang ketiga dia tahu beri dia hadiah. Jadi ketika awak menjenguk orang sakit tadi, nasihatinya, sabar ya, mudah-mudahan Allah angkat dosa engkau, mudah-mudahan Allah ampuni dosa engkau dan Allah jadikan engkau orang yang taat. Kemudian setelah itu doakan dia, mudah-mudahan Allah sembuhkan engkau kembali seperti biasa. Yang ketiga disunahkan kita memberinya hadiah. Hadiah itu apa saja? Tidak mesti harus uang, bisa saja buah-buahan, silakan tak apa-apa. Ya, atau mungkin kita tanya ke dia, kami nak menjenguk kau ni, apa mau kau? Kami nak bawa apa? Request boleh tak apa-apa.
tak mati dan jiwa. Karena orang itu surah Yasin itu identik dengan kematian kan. Jadi apa surah Yasin kayak orang itu bukanya itu tersibuk kawan surah Yasin ini tak mati dan berjagung gitu. Yang keempat, wasyahidal janazah. Orang yang menyaksikan jenazah maka dia sudah Allah tuliskan di dalam surga. Syahidah di sini maksud syahidah kalau kita tengok arti dari arti bahasa syahidah melihat, menjenguk, tapi lebih kepada tajhir. Apa itu? Menyelenggarakan jenazah. Maka kalau kita termasuk orang yang menyelenggarakan jenazah, kita sudah termasuk orang yang ditulis di dalam pintu surga. Itu nama kita penduduk surga. Menyelenggarakan jenazah dengan 4 fardu kifayah: memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Pilih salah satu yang 4 kalau kita tak sempat. Sesibuk-sibuk apapun kita, ambil peluang salah satu yang 4. Tapi paling afdal memang keempat-empatnya kita lakukan. Kita ikut memandikan, kita ikut mengafani, kita ikut menyolatkan, kita ikut menguburkan. Apa pahala yang Allah berikan? Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menyelenggarakan jenazah saudaranya, maka 1 fardu kifayah diberi pahala dengan qirat. Sahabat bertanya, apa qirat ya Rasulullah? Qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu Bapak Ibu gunung di Madinah, termasuk gunung yang panjang. Panjangnya 7 kilo. Gunung Uhud itu bernama Uhud karena dia terpencil. Di kiri kanan tak ada gunung, depan belakang tak ada gunung. Cuman dia saja gunung. Di sini nih datarannya, dia saja gunung. Gunung itu gunung Uhud, panjangnya 7 kilo. Dapat kita melakukan suatu daripada yang 4. Bisa kita memandikan saja, kita dapat pahala sebesar 7 kilo gunung. Bisa pula kita memandi, mengafani, dapat kita 2 kali 7 kilo tadi. Dapat menyalakan, dapat menguburkan, berapa pahala yang kita dapatkan. Makanya perhatikan orang-orang Arab di Makkah Madinah. Kalau sudah selesai sholat fardu, Makkah Madinah biasanya ada sholat jenazah. Sholatul amwatil muslimin yarhamkumullah, kata Bilal ya. Berarti itu tak ada sholat jenazah. Perhatikan orang Arab, pasti tidak ada yang bergerak dari tempat sholatnya. Dia ikut sholat jenazah. Kenapa? Dia tahu bahwa sekali saja ikut sholat jenazah dapat pahala 7 kilo, panjangnya sebesar gunung Uhud. 7 kilo dari sini ke mana? Sini ke Sudirman berapa? 10, agak kurang sedikit daripada itu. Payah menghabiskannya tuh Ustaz. Kalau menghabiskan pahala itu tidak payah. Kalau ada usaha cikgu, kau ya habis pahala ini. Kalau mengambil pahala senangnya. Tengok orang-orang Arab ketika ikut mereka sholat jenazah. Sholatul amwatil muslimin yarhamkumullah. Ada yang sholat di tangga, ada yang sholat di pintu, ada yang sholat di jalan. Karena dia paham hadis. Yang tak paham dengan hadis inilah yang banyak bergerak berjalan cepat ke penginapan. Siapa orang Indonesia? Perhatikanlah detik jemaah haji, jemaah umroh itu. Orang Indonesia cepat pulang ke penginapan. Takut tarawih makan. Kalau tarawih makan catering kok habis, tak pengen orang. Dia lupa. Padahal yang dia tinggalkan 7 kilo panjangnya kata Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi siapa saja ada jenazah yang disolatkan di masjid ini, kita pas pulang ada di masjid ini, jangan keluar dulu, ikut solat. 7 kilo panjangnya pahala yang kita dapatkan sebesar gunung Uhud. Tidak percaya orang nanti lah. Hadis Nabi mengatakan itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis. Siapapun itu tidak dikenal, tidak mesti harus kenal jenazahnya. Pokoknya ada jenazah sholat di sini, kita pas pulang sholat, ikut sholat jenazahnya. Begitu besar pahala kita menyelenggarakan jenazah. Orang yang menyelenggarakan jenazah di kata Rasulullah, dia termasuk orang yang sudah ditulis di pintu surga namanya. Yang terakhir raqabah, yang kelima orang-orang yang memerdekakan budak. Jadi dia merdekakan budak, dia termasuk orang yang ditulis namanya di pintu surga. Budak tak ada lagi, bab perbudakan sudah habis. Dalam satu kaul perkataan ulama, bab perbudakan itu habis di zamannya Imam Syafi'i, kurun yang ke-200 Hijriah. Budak tak ada lagi. Makanya yang mengambil disertasi S3 di mana itu di Jogja, yang mengatakan boleh katanya
nikah milkul yamin namanya. Milkul yamin itu seorang perempuan berkata kepada calon suaminya, apa katanya? Aku serahkan, aku serahkan kepemilikan diriku ini kepada engkau. Kata perempuan ini kepada laki-laki. Kata laki-laki ini, aku terima kepemilikan diri engkau. Itu sudah sah nikah. Itu kata yang mengambil disertasi S3 doktor di Jogja, siapa namanya? Jadi nikah itu tanpa pakai wali, tanpa pakai saksi, tanpa pakai ijab dan kabul, tanpa pakai mahar. Nikah berdua saja. Kata dia boleh. Itu nama nikah milkul yamin. Milkul yamin itu bab pernikahan budak, bukan seperti kita. Budak ada lagi. Perempuan-perempuan hari ini perempuan merdeka, sama halnya dengan hak kita dalam pandangan Islam. Tak boleh kita jadikan budak. Dapatnya budak itu kan dengan 4 cara kata yang kita bikin. Pertama dengan cara jual beli. Kita punya uang, kita beli budak, ada yang jual budak. Kedua dengan cara peperangan. Kalau perang dilawan. Yang ketiga dengan cara warisan. Waris. Ayah kita punya budak, meninggal, budak itu jadi ahli waris kita. Yang ketiga dengan cara hibah pemberian. Sebagaimana baginda Nabi diberikan budak oleh beberapa dari kalangan ahli Madinah, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk hari ini tak boleh budak, tak ada lagi perbudakan. Nah, ini orang ini nak menghalalkan zina, cuma dibuat dengan cara milkul yamin. Ini banyaknya liberal-liberal hari ini. Dia nak menghalalkan zina, nak membolehkan zina, pakailah konsep milkul yamin tadi. Padahal konsep milkul yamin itu terhadap budak yang sah, bukan terhadap perempuan-perempuan yang mulia. Tapi untunglah ulama majelis ulama MUI sudah menolaknya, kemudian Menteri Agama dan masyarakat pun tidak menerimanya. Tapi yang lucunya kok diluluskan pula oleh oleh pemuji atau oleh pembimbingnya dengan judulnya yang dengan kajiannya yang sudah bahaya. Jadi yang kelima, aktif raqabah, memuliakan, memerdekakan budak. Ini mungkin tak dapat kita yang dapat 4 saja. 4 inilah apabila kita mengamalkannya, maka kita ditulis daripada orang-orang yang akan menghuni surga Allah. Mana yang baik tadi pertama? Puasa Jumat. Puasa di hari Jumat. Yang kedua? Orang sakit. Dan lumpuh. Meluangkan waktu di hari Jumat. Yang ketiga? Jenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Yang keempat? Menyelenggarakan jenazah. Dapat aja nunggu tak pulang jadi. Tak cia dia bilang. Tapi kata ulama, setelah kita buka beberapa syarahan hadis ini, rupanya baru dituliskan kita sebagai penduduk surga itu ila amalahunna yauman, apabila kita melakukan keempat-empat ini dalam 1 hari. Ini dalam syarahan yang paling banyak saya tengok itu syarahannya. Kalau kita mengamalkannya itu dalam 1 hari, umpama pas di hari itu hari Jumat, awak sedang berpuasa pulau. Pas pulau waktu sedang luang, tak ada kegiatan, tak ada apa-apa. Pas pulau setelah itu ada menjenguk orang yang sakit gitu. Setelah kita menjenguk orang yang sakit, ada pula tetangga meninggal dunia, kita jenguk pulanya, kita selenggarakan. Keempat-empatnya ini apabila diamalkan dalam 1 hari, barulah kita termasuk orang yang dijamin masuk surga. Itu dia. Itu syarah yang paling akurat saya tengok dari beberapa banyak syarahan-syarahan hadis gitu. Siapa yang pernah mendapatnya? Kalau ada yang tergitu, mudah-mudahan tak. Bisa saja. Nasib-nasiban gitu kan. Bisa saja. Pas di hari Jumat, pas dulu awak sedang berpuasa, pas dulu sedang kosong waktu Jumat itu. Pas dulu ada kawan ngajak awak menjenguk orang yang sakit. Tak laku baru apa? Langkah awak baru meninggal orang yang sakit tadi. Tapi boleh cuma itu aja kok balik ke belakang. Alah, tapi gitu. Gitu. Yang banyak ada sebagian yang bisa cuma sampai 3. Aku pernah ikut Ustaz cuma sampai 3-nya sampai menjenguk orang sakitnya. Orang yang mati tak ada. Berdoalah dong cuma nyelamat tubuhnya. Kalau orang mati tak ada orang mati tak. Dia pas jadi itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita termasuk orang pilihan Allah, bisa saja Allah takdirkan kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa inilah amalan yang
sangat besar sekali pahalanya diberikan oleh Allah. Susah tuh Ustaz, itu susah. Kenapa kok hadiah diserugo? Kata Ustaz Somad, kalau enggak susah enggak serugo hadiah kayak kipe angin, apa setrika. Nah, tapi kalau susah ya dia harus serugo. Nah, itu mudah-mudahan insyaallah Allah takdirkan kita ada wabillahi at-taufiq. Oke, pertanyaan tak? Alhamdulillah. Itu posul kalau pakai pertanyaan itu harus ada temanya. Baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina fid dunya wa 'adna wa qina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.